Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, bagaimana kabar teman-teman hari ini? Semoga teman-teman semua selalu diberikan kesehatan ya oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, pada pertemuan kali ini, saya Fida Amalia Fitriani dari jurusan Tadris Kimia IAIN Tulungagung. Kita akan belajar bersama tentang bab termokimia. Nah, apa sih termokimia itu? Tujuan dari pembelajaran ini adalah yang pertama, menjelaskan pengertian dari konsep energi, kalor, sistem, dan lingkungan. Yang kedua, mengidentifikasi reaksi yang membutuhkan kalor, eksoterm, dan reaksi yang melepaskan kalor, endoterm. Yang ketiga, menentukan peristiwa reaksi eksoterm dan endoterm dalam kehidupan sehari-hari. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas materi tentang termokimia. Apa itu termokimia? Nah, termokimia merupakan cabang ilmu yang mempelajari perubahan energi yang menyertai suatu reaksi kimia. Perhatikan contoh termokimia dalam kehidupan sehari-hari berikut. Nah, perhatikan gambar berikut. Nah, apakah kalian pernah membuat dua larutan ini? Nah, dalam gambar tersebut terdapat larutan air kapur dan larutan oralit. Nah, larutan air kapur ini terbuat dari air dan bongkahan kapur. Sedangkan oralit terbuat dari 1 sendok garam, 8 sendok gula, dan 1 gelas air. Nah, di sini kita akan membahas apa itu energi. Dalam energi terdapat hukum kekekalan energi, yaitu energi tidak dapat diciptakan maupun dimusnahkan. Entalpi merupakan energi atau kalori yang terdapat dalam suatu materi yang dapat diukur hanya perubahan entalpinya saja. Nah, manusia mengeluarkan karbon dioksida, mineral, panas, dan cahaya yang dapat digunakan oleh tumbuhan untuk melakukan fotosintesis yang menghasilkan makanan bagi tumbuhan, yaitu berupa sayuran dan buah, dan sayuran buah tersebut dapat dikonsumsi manusia kembali. Nah, perhatikan gambar kegiatan berikut. Yang pertama adalah kegiatan untuk mengeluarkan energi. Yang pertama adalah menulis, yang kedua berolahraga, dan yang ketiga mencuci mobil, di mana kegiatan tersebut dapat mengeluarkan energi dari dalam tubuh kita. Nah, yang selanjutnya adalah gambar mengenai kegiatan yang dapat mendatangkan energi bagi tubuh kita, yaitu yang pertama makan, yang kedua minum, yang ketiga tidur. Nah, kegiatan tersebut dapat menghasilkan energi, di mana ketika kita sudah beraktivitas, pasti energi dalam tubuh kita akan sangat berkurang. Nah, untuk mendapatkan energi kembali, manusia bisa mendapatkan energi dari makan, minum, maupun tidur. Nah, ini merupakan kegiatan-kegiatan yang biasa kita lakukan sehari-hari. Berolahraga merupakan salah satu kegiatan bagaimana energi keluar dari dalam tubuh ke luar tubuh, dan makan merupakan energi masuk dari luar tubuh ke dalam tubuh kita. Nah, kegiatan-kegiatan tadi itu merupakan bagaimana penerapan termokimia dalam kehidupan sehari-hari. Nah, selanjutnya adalah apa itu sistem dan apa itu lingkungan. Nah, sistem merupakan segala hal yang dapat diteliti perubahan energinya. Sedangkan lingkungan merupakan segala sesuatu yang berada di luar sistem. Contoh sistem dan lingkungan yang dapat diamati yaitu pada air es teh dalam gelas. Air es teh merupakan sistem, sementara gelas sebagai wadahnya termasuk dalam lingkungan. Nah, perhatikan gambar di bawah ini. Pada gambar tersebut terdapat 3 sistem, yaitu yang pertama sistem terbuka, yang kedua sistem tertutup, dan yang ketiga sistem terisolasi. Nah, apakah perbedaan dari ketiga sistem tersebut dan bagaimana cara kerja sistem tersebut? Nah, yang pertama adalah sistem terbuka.
Sistem terbuka adalah suatu sistem yang memungkinkan pertukaran kalor dan materi antara sistem dan lingkungan. Contohnya pada natrium yang berbentuk padatan dengan air yang berbentuk cairan menghasilkan natrium hidroksida yang berbentuk larutan dan gas hidrogen. Yang kedua adalah sistem tertutup, merupakan suatu sistem yang memungkinkan terjadinya pertukaran kalor, tetapi tidak terjadi pertukaran materi. Yang selanjutnya adalah sistem terisolisasi, merupakan sistem yang tidak memungkinkan terjadi pertukaran materi dan kalor antara sistem dan lingkungan. Misalnya, terjadi pada reaksi dalam termos yang rapat. Jika sistem tidak terisolisasi dari sekitar, kalor dapat mengalir di antara sistem dan sekitar, sehingga memungkinkan suhu sistem konstan ketika reaksi terjadi. Baik, yang selanjutnya yaitu ketika suatu sistem mengeluarkan energi ke lingkungan, lingkungan akan menjadi semakin panas. Hal ini mengakibatkan energi dalam sistem berkurang. Reaksi yang terjadi yaitu reaksi eksoterm. Sedangkan ketika suatu lingkungan melepaskan energi ke sistem, lingkungan akan menjadi dingin. Energi dalam sistem akan bertambah. Reaksi tersebut dinamakan dengan reaksi endoterm. Tujuan dari percobaan ini adalah siswa diharapkan mampu memahami konsep termokimia melalui sistem dan lingkungan, yaitu reaksi eksoterm dan endoterm dengan percobaan sederhana. Nah, dasar teorinya yaitu sistem merupakan skala sesuatu yang dapat diteliti perubahan energinya, sedangkan lingkungan yaitu skala sesuatu di luar dari sistem. Alat dan bahan yang digunakan pada percobaan kali ini yaitu gelas. Ini gelas yang berisi dengan air panas dan ini gelas yang berisi dengan air dingin. Nah, nanti kita akan membandingkan bagaimana kerja dari sistem dan lingkungan serta lingkungan dan sistem. Nah, pada percobaan kali ini kita akan melihat bagaimana hubungan antara sistem dan lingkungan. Nah, di sini ada satu gelas air yang dimana air itu sudah kita didihkan terlebih dahulu. Jadi air ini adalah air panas. Nah, bagaimana hubungan sistem dan lingkungannya? Nah, air yang ada di dalam gelas ini itu termasuk dengan sistem karena dia yang akan kita hitung energinya, sedangkan gelas yang menjadi wadah ini dia akan menjadi lingkungannya. Terjadi perpindahan kalor dari sistem ke lingkungan, yaitu sistemnya dari air panas ke dalam gelas sehingga suhu gelas menjadi lebih tinggi dari suhu air panas tadi. Air panas tadi ketika dibiarkan lama-kelamaan akan menjadi air dingin. Pada percobaan kedua, kita akan melihat bagaimana pengaruh lingkungan dan sistem yang kita amati pada air dalam gelas yang dingin. Nah, ini ada satu gelas air dingin yang akan kita jemur di bawah sinar matahari. Air dingin dalam gelas dibiarkan di bawah sinar matahari selama beberapa saat, sehingga terjadi perpindahan energi dari lingkungan ke dalam sistem. Nah, dari kedua percobaan tadi dapat disimpulkan bahwa suatu sistem yang melepaskan energi ke lingkungan, energi sistem itu akan berkurang dan lingkungan menjadi panas atau suhunya naik. Reaksi ini dinamakan reaksi eksoterm. Sedangkan lingkungan yang melepaskan energi ke dalam sistem, energi sistem akan bertambah. Lingkungan akan menjadi lebih dingin atau suhu lingkungan itu turun.
Reaksi tersebut dinamakan reaksi endoterm. Nah, cukup sekian dulu ya belajar kita pada materi termokimia, yaitu sistem, lingkungan, reaksi eksoterm, dan reaksi endoterm. Semoga materi yang sedikit ini dapat bermanfaat. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.